Oke, dari gagalnya Piala Dunia ini banyak sekali pihak yang kecewa, terutama sepak bola Indonesia yang paling menerima, terpukul. Iya. Tapi juga secara mental memukul anak-anak yang punya cita-cita, yang mengharapkan Indonesia bisa dibanggakan gitu kan. Gimana caranya atau apa yang harus dilakukan oleh Indonesia, terutama sepak bola ini biar tidak terpuruk gitu, tidak hanyut gitu dalam kekecewaan gitu, walaupun sudah tahu konsekuensi yang akan didapatkan. Selama orang alim itu tidak norak, selama orang-orang intelek itu tidak norak, selama orang-orang yang katanya cerdas, yang katanya demi negara itu tidak bohong, pasti semuanya baik. Karena kenapa sesemangat apapun kita latihan, sesemangat apapun kita bercita-cita, kalau ujung-ujungnya seperti ini, semua anak-anak muda di Indonesia ini sudah semangat semua di bidangnya masing-masing. Cuma pada akhirnya karena kepentingan orang-orang yang katanya membela agama, yang katanya membela negara itu norak-norak, kampungan, dusun. Jadilah seperti ini. Kecuali sudah ikut kualifikasi, tahu-tahu Indonesia tidak lolos. Atau sudah berusaha semaksimal mungkin. Sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah melobi semaksimal mungkin. Tapi tetap tidak lolos untuk menjadi tuan rumah. Nah, baru kata-kata semangat itu baru pantas. Tetap semangat. Mungkin tahun depan kita akan jadi tuan rumah. Tetap semangat. Mungkin tahun depan kita akan lolos kualifikasi. Nah, ini dipatahkan kan? Jadi kalau ada orang yang bicara tetaplah semangat ya, tetaplah kejar cita-citamu. Yang ngomong itu sendiri yang matain. Kalau kita gagal akan sesuatu, kalimat yang sifatnya semangat itu baru ada gunanya. Ini digagalkan hanya karena pemahaman, hanya karena kepentingan pribadi, hanya karena kepentingan politik yang dibungkus sedemikian rupa. Terus koar-koar. Jadi kata-kata semangat itu saat ini tidak ada gunanya. Karena akan ada ketakutan lagi ke depannya, benar? Latihan semangat, latihan. Nanti kisru lagi, kan? Kebanyakan ngebaca beragama tuh, bukan kebanyakan praktek. Inilah akibatnya. Karena kebanyakan ngebaca. Kalau di mata Tuhan tuh seperti ini, Gi. Tidak peduli asalmu dari mana, berada di mana, anak siapa, asal engkau benar-benar lillahi ta'ala karena aku, asal engkau benar-benar kepadaku, itulah yang kuridhoi. Jadi bukan karena dari mana, anak siapa,
membuat Tuhan tuh meridhoi atau tidak. Niat hati kita ini dalam mengingat dia tuh benar-benar atau tidak. Nah, yang aku rasakan itu memakai ilmu kebetulan, memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Kebetulan kan ini ada tujuan, mencari empati. Siapapun yang berkoar-koar tentang Piala Dunia, siapapun yang berkoar-koar tentang Piala Dunia 2020 ini yang akhirnya gagal, siapapun itu, jauh di lubuk hatinya, ketar-ketir itu. Siapapun itu. Malas gue nyebutinnya, banyak. Tapi ku katakan dengan tegas, mulai detik ini, mulai malam ini. Siapapun yang menggagalkan Piala Dunia itu, dengan alasan agama, dengan alasan Tuhannya, tapi palsu, mulai detik ini, hidupnya nggak akan tenang. Siapapun itu. Karena yang kulihat bukan karena agama dan Tuhan. Orang bertuhan tuh nggak kayak gitu. Pak Jokowi pun ngomong, komitmen Indonesia akan mendukung sampai kapanpun Palestina merdeka. Kan gitu. Ya, untuk kemerdekaan Palestina ya mendukung. Tapi untuk olahraga kan Hal lain. hal lain lah. Timnas Israel juga menurutku tidak mikirkan perang. Mikirkan gimana kita juara. Nah, itulah tadi, kalau kita alim tapi norak, kalau kita kaya tapi norak, kalau kita berjabatan tapi norak, pasti nggak akan ada bagusnya. Malah harusnya kalau mendukung untuk misi perdamaian, sepak bola adalah wadahnya gitu. Iya. Nggak bisa ngomong lagi, ngomong apa. Pokoknya yang aku rasakan, yang aku lihat nyari empati aja. Buktinya ketar-ketir. Ujung-ujungnya yang gagalkan itulah yang dicari Israel nanti. Lihatlah. Ya tersinggung lah dia. Aku kalau memang benar-benar di hati itu karena Allah, kan, membela agama Tuhan kan bahasanya. Kalau emang benar-benar sih tepuk tangan lah, keren. Tapi yang menurutku lihat enggak benar-benar mah, nyari empati doang. Siapa itu Pak Ganjar? Saya kecewa, U20 gagal. Kalau dia yang nolak Israel, dia yang ngomong kecewa. Emang FIFA-nya punya dia? FIFA tuh.
Gimana? Dia yang ngotot. Terus aku kecewa. Oh, maunya dia itu atas omongannya tuh FIFA nurutin. Jadi Israel tuh enggak gitu. Israel enggak, tapi Piala Piala Dunia Dunia tetap. tetap. Karena kan hebat Pak Ganjar. Mau jadi presiden. Aduh. Nggak lucu-lucu. Orang-orang kita nih lucu-lucu gitu. Lucu-lucu. Pokoknya harus sesuai dengan keinginan. Ya buat negara sendiri. Ya karena olahraga, nyambungnya tuh kemana? Ya kan disambung-sambungin aja. Iya sih. Wah, Enggak, seolah-olah. ya mah. Jadi kan sebelum-sebelumnya kita udah pernah bahas ya, menuju pemilihan presiden 2024 ini memang akan banyak hal-hal yang menggemaskan, gitu kan. Semakin kesini semakin menggemaskan. Semakin kesini semakin terlihat jelas gitu maksud dan tujuannya. Nah, yang gue mau tanyakan, kenapa sekarang ini ya nggak sama kayak yang sebelum-sebelumnya gitu. Cepat sekali terlihat niat-niat sebenarnya. Ya karena presidennya baik. Oke. Sesuatu yang hitam itu akan terlihat cepat kalau berada di lingkungan yang putih. Nah, aku senang kalau ditanya-tanya begitu biar nggak repot ngomong kan. Tapi ngejelep gitu.